Siapa ini ya? Helmi kayaknya ya. Cocok ya. Oke, kita lihat ini mbahnya siapa ini? Oke, di sini judulnya adalah Misteri Nenek Pemuntah Darah. Ini terbitan dari Pro You Kids. Apa? Pro You Kids ya, diterbitkan oleh Pro You Kids. Kemudian siapa penulisnya? Namanya adalah Thomas Utomo. Siapa penulisnya? Pengen tahu orangnya kayak apa? Di belakang itu. Wah, Masya. Ketemu sama penulisnya. Langsung ketemu sama penulisnya ya. Oke, kita mulai ya. Aku ikut tuh. Oh, boleh. Kita izin dulu, kita izin. Iya, boleh. Berdiri apa duduk ya? Siap ya? Dengarkan baik-baik. Banyak nih, Bu. Yang mau ikutan duduk. Boleh. Ya. Misteri nenek memuntah. Faiz berlari dengan kencang, tidak peduli nafasnya ngos-ngosan. Tidak penting sandal jepitnya yang kebesaran susah dibuat dibawa lari. Pokoknya dia harus cepat ketemu ibu dan memberitahukan berita penting ini. Dan berita penting ini harus disampaikan sekarang. Tidak boleh nanti. Bahaya soalnya. Bahaya, Nek. Sampai Faiz langsung ketemu. Suara kuda itu ya. Ruangan favorit itu memang di dapur. Karena di sanalah ibu membuat kue, puding, atau makanan ringan lain yang bisa dititipkan ke warung-warung untuk dijual. Bukan dong, dijual dong. Nah, Ibu tidak ada di dapur. Di kamar mandi pasti. Ibu! Teriak Faiz sambil membuka tiap pintu kamar. Tapi semua kosong. Termasuk kamar mandi. Ini kata Pak. Kira-kira di mana ibu? Coba kita dengarkan lagi. Simak baik-baik. Faiz pun berlari keluar. Mungkin ibu sedang main di rumah Bu Roso, tetangga samping rumah. Ibu kok di sini, Mbak? Enggak. Tanya Faiz pada pembantu Bu Roso yang sedang mengangkat jemuran. Ngomongnya? Pembantu itu menggeleng. Nggak ada, Mas. Faiz mengangguk tanda berterima kasih. Sekaligus pamit pergi. Apa ke warung ya? Dia berlari lagi. Kali ini ke warung di ujung jalan. Ibu kok di sini? Tanya Faiz pada pemilik warung. Pemilik warung itu melambaikan tangan ke langit. Artinya Tidak. Dadah. terima kasih. Dia Faiz sambil berlari kembali ke rumah.
Siapa tahu itu sudah pulang. Rumah masih atas. Ibu kemana ya? Apa kamu? Kemana ibu? Dengan sekolahan. Di kota. Di kota. Bisa jadi kejadian yang lebih berbahaya. Di kota ibunya Nara. Faiz kembali berlari ke lapangan tempat tadi menangkap capung. Oh ini, Faiz lihat. Nenek yang dicarinya sudah tidak ada. Sementara itu, Faiz melihat tidak jauh dari tempat berdiri. Ceceran darah. Sini, kisikin. Mau tahu rahasianya. Ada ceceran darah apa itu? Darah? Darah? Ujar Faiz dengan takut-takut. Dia pun mengikuti jajaran merah itu yang ternyata ada di beberapa tempat. Berapa itu apa? Oh, jajaran darah lagi. Itu jajaran darah lagi. Itu jajaran darah lagi. Mana ada? Sampai di dekat sawah, cairan merah itu sudah tidak kelihatan lagi. Faiz bergidik lalu berlari pulang. Malamnya Faiz menceritakan pengalamannya itu pada ibu. Waktu lagi menangkap capung di lapangan, aku lihat ada seorang nenek. Bu, dia muntah darah. Nggak cuma sekali loh, tapi berkali-kali. Berkali-kali. Terus aku pulang, lari Bu, mau ngasih tahu ibu. Aku mau ibu menolong nenek itu, tapi ibu nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah. Aku cari ke rumah Fumoso, nggak ada. Aku ke warung juga nggak ada. Jadi aku balik ke lapangan tadi. Ternyata nenek itu sudah nggak ada. Aku cuma nemuin ceceran darah yang dimuntahin nenek itu. Iya. Tadi ibu ke toko, ke kota. Ibu perlu beli banyak bahan pembuat kue. Ada banyak pesanan. Kalau beli di warung, bahannya nggak cukup. Terus gimana? Sahut ibu sambil menguleni adonan. Bikin donat. Ya kasihan, Bu. Nenek itu muntah darah. Aku takut dia kenapa-napa. Melihat nenek itu, aku jadi ingat sama nenek yang sudah meninggal. Kamu yakin kalau nenek itu benar-benar muntah darah, Nak? Yakin? Yakin. Yakin? Yakin ya? Kenapa? Bener, Bu. Aku nggak salah lihat. Ih, bener kok. Aku juga salah lihat. Cairannya ya keluar dari mulut nenek itu. Warnanya merah. Ini namanya juga darah. Merah biru. Kalau begitu, kasihan sekali nenek itu ya. Iya. Besok coba kamu cari lagi nenek itu. Coba kamu tanya sama orang-orang di sekitar lapangan. Ibu juga akan tanya sama orang-orang. Mudah-mudahan kita menemukan petunjuk. Tapi sekarang kamu istirahat dulu. Istirahat. Jangan lupa berdoa. Sumpah semoga nenek itu baik-baik. Amin. Faiz menurut. Tapi sebelum pergi dia kembali bertanya. Bu,
Bu, Ya. apa nenek itu mati? Ibu menggeleng. Ibu nggak bisa jawab. Tapi untuk memastikan, besok kita cari tahu. Insya Allah. Faiz mengangguk. Dia lalu berangkat. Besok sore. Aduh. Faiz melihat nenek itu lagi. Mukanya cerah, kelihatannya sehat. Ketika dia mau mendekat untuk menanyakan kabar, nenek itu malah pergi. Dia pun membuntuti. Dia ingin tahu di mana rumah nenek itu. Di dekat sawah, nenek itu berhenti. Dia mengeluarkan sesuatu dari balik ikat pinggangnya yang lebar. Orang-orang zaman dulu bisa menyebutnya ikat pinggang yang dipakai nenek itu sebagai kendit, benting atau centing atau bumpung. Benting tahu benting? Tahu. Yang biasa saya pakai sama mbak itu kalau enggak yang orang lagi nikah itu ya. Tahu. Bentuknya seperti stagen yang digunakan ibu-ibu yang baru melahirkan karena ukurannya lebar dan lonjong. Cara memakainya yaitu dengan cara diikat kuat melilit perut. Nenek itu mengunyah benda yang dikeluarkannya dari ikat pinggang. Sayangnya, Faiz tidak bisa melihat benda itu. Apa itu ya? Benda apa? Faiz terus membuntuti nenek itu. Kemana dia ya? Kemana ya? Sawah. Mamnya loh. Tidak lama kemudian nenek itu sudah dari mulutnya keluar cairan berwarna merah. Dia lalu duduk di atas batu besar di pinggir jalan. Batu besar di pinggir jalan, dia duduk nenek itu. Apakah dia orang gila? Dia ada yang bilang orang gila. Apakah dia gila? Coba kita simak lagi. Ya Allah, dia muntah darah lagi, pikir Faiz. Nenek itu menggosok-gosokkan mulutnya. Aduh, enak banget kayaknya. Lalu menunduk dari mulutnya keluar darah lagi. Udah cecas darah lagi. Kira-kira dia makan apa? Apakah makan bayi? Rasanya penuh. Daging mungkin? Pisau. Daging bayi. Mama pisau dimakannya kayak apa? Kali ini Faiz bergidik ngeri sekaligus kasihan. Dia mau mendekati nenek itu, mau menanyakan bantuan. Mungkin nenek itu perlu dibawa ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba Hilang. Hai Faiz! Lagi ngapain kamu di sini? Hai Faiz, lagi ngapain kamu di sini? Kasih sana Noleh. kasih kamu sana. Kayak tadi Faiz mau noleh, ternyata itu suara Husni. Oh, teman sekelasnya di sekolah. Ngapain kamu di situ? Lagi main petak umpet. Tanya Husni lagi. Dia duduk di atas sepeda. Enggak. Saut Faiz. Dia kembali menengok ke arah si nenek. Ternyata perempuan tua yang sedang dibuntutinya Hilang. kemana ini neneknya? Masa tiba-tiba menghilang? Ayo, kemana ini? Kok tiba-tiba menghilang? Nabrak motor. Kemana perginya nenek itu ya? Sore hari berikutnya, Faiz mengajak ibunya ke lapangan. Dia akan
akan menunjukkan nenek yang muntah darah itu. Tidak lama kemudian, perempuan tua itu kelihatan. Dia berjalan berlahan sambil membawa bungsu. Itu dia orangnya. Nenek, maaf, ini laki-laki. Itu dia orangnya itu. Itu dia orangnya. Oh, bukan nenek ya. Faiz menunjuk seorang perempuan tua berkebaya dengan kerudung selendang berwarna merah. Oh, berarti bukan buren ya. Hitam selendangnya. Itu mah ada bulu. Loh, itu kan. Itu kan. Iya, ujar Faiz cepat memotong kalimat ibunya. Itu nenek yang aku ceritakan. Nenek yang selalu muntah darah segar. Darahnya segar, Ibu. Ibu tidak menyahut kata-kata Faiz. Dia justru mendekati nenek itu. Nek Siti. Nek Siti panggil ibu. Perempuan tua itu menoleh. Bu Rizal? Salah ya suaranya ya, harusnya Mbak Baik. Sahutnya. Keduanya berjabat tangan. Faiz jadi heran dibuatnya. Loh, kok ibu kenal? Pikirnya penasaran. Faiz sini. Ibu melambaikan tangan. Sini. Ibu melambaikan tangan menyuruh anak laki-lakinya mendekat. Faiz kenalkan. Ini Nek Siti. Nek Siti ini dukun bayi itu loh. Orang yang suka memijat dan mengurut bayi. Dulu waktu masih bayi, kamu juga pernah dipijat sama Nek Siti. Terang ibu pada Faiz. Nek Siti mengangguk-angguk sambil tersenyum. Ternyata Pak sudah besar ya. Iya. Dia kemudian menunduk, lalu memuntahkan isi mulutnya berupa cairan merah segar. Itu apa, Nek? Tanya Faiz. Nek Siti tersenyum. Ini kinang. Katanya, apa itu kinang? Kinang itu ramuan tradisional yang terdiri atas tembakau kering, daun sirih, gambir, jambe, dan enjet. Enjet itu apa? Enjet itu seperti warnanya agak coklat itu. Itu campuran untuk kinang. Kinang hanya dikunyah di mulut, tidak ditelan. Jadi hanya apa? Dikunyah di mulut, tidak ditelan. Kalau ditelan emang kenapa? Ujar Nek Siti menjelaskan. Faiz terdiam. Nek Siti mengeluarkan isi ikat pinggangnya yang lebar, lalu menunjukkan bahan kinang kepada Faiz. Kinang biasanya dikunyah untuk menguatkan gigi, biar tidak gampang keropos. Kalau rajin kinang, mulut juga tidak bau, kata Nek Siti lagi. Oh, begitu. Emang rasanya gimana, Nek? Enak. Tanya Faiz penasaran. Rasanya sepet, pahit, dan asin. Kamu mau? Mana pinangnya? Tanya Nek Siti. Faiz menggeleng. Mau. Zaman dulu belum ada sikat dan pasta gigi. Jadi orang membersihkan gigi pakai kinang. Neneknya ibu juga dulu nginang. Makanya mulut neneknya ibu juga merah kayak mulut Nek Siti. Ujar ibu menambahi penjelasan Nek Siti. Terus kenapa harus dimuntahin? Tadi ada yang tanya kenapa nggak ditelan aja, ya nggak? Nih jawabannya, tanya Faiz. Karena kalau ditelan rasanya nggak enak. Jawab Nek Siti. Faiz mengaku-ngaku, tapi dia masih penasaran. Kan sekarang sudah ada sikat sama pasta gigi. Kenapa Nek Siti
nggak pakai sikat sama pasta gigi saja? Gak punya duit. Karena sudah kebiasaan. Susah kalau mau diubah. Jawab Nek Siti. Nek Siti tersenyum, ibu juga. Bu Rizal, maaf Faiz, sudah dulu ya. Nenek mau pulang, kata Siti. Nek Siti berpamitan. Hati-hati ya Nek, kata ibu. Nek Siti mengangguk. Sepeninggal Nek Siti, ibu tersenyum simpul. Gimana Is? Ketemu juga ya sama nenek yang muntah darah. Faiz tersenyum. Ini kaki. Sebelumnya aku nggak tahu kalau yang dimuntahin nenek itu ternyata ramuan penguat gigi. Kira dia muntah darah. Kan warnanya merah ya. Ternyata itu inang. Iya, zaman sekarang memang sudah jarang sekali ada orang yang inang. Faiz, kamu tahu nggak? Inang itu ternyata bukan cuma kebiasaan orang-orang Indonesia loh. Indonesia, Jawa termasuk Indonesia nggak? Iya dong. Nah, juga luar negeri ya. nginang itu ternyata bukan kebiasaan orang-orang Indonesia saja loh. Orang-orang Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam juga dulu banyak yang malah kalau kamu belajar sejarah, kamu bakal tahu kalau cuma raja atau orang-orang kaya saja yang bisa nginang. Sebab bahan-bahan nginang itu harganya mahal. Jelas ibu panjang lebar. Faiz mengangguk. Hari itu dia mendapat ilmu baru, ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Nah, sekarang pulang yuk. Tadi ibu bikin kue sarang semut, kamu mau?